Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nurainisya Fitri. Saya dari kelas 2020A, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, di sini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Zulhafiz yang telah memberikan saya tugas ini. Di sini saya akan membahas tentang kritik dan saran. Sebelumnya kita ketahui dulu pengertian dari kritik. Definisi atau pengertian kritik. Kritik menurut KBBI adalah kecaman atau tanggapan atau kupasan yang terkadang disertai untaian dan pertimbangan baik dan buruk terhadap suatu karya, pendapat, dan sebagainya. Kalimat kritik berupa tanggapan terhadap hasil karya atau komentar terhadap objek. Kritik dapat didasari oleh setuju atau tidak setuju pendapat seseorang akan suatu hal. Walaupun kritik cenderung bersifat negatif, pemberian kritik terhadap seseorang disertai dengan argumen membangun. Kemudian, pengertian dari saran. Saran menurut KBBI adalah pendapat, usul, anjuran, cita-cita yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Kalimat saran merupakan yang berupa pendapat atau solusi terhadap suatu permasalahan atau objek. Saran ini bersifat membangun untuk memberikan petuah atau nasihat baik. Saran sebaiknya dikemukakan dengan cara yang santun dan tidak menyinggung pihak lain. Selanjutnya ada cara menyampaikan kritik dan saran secara baik. Yang pertama yaitu menyimak secara seksama dari awal hingga akhir, sehingga kritik dan saran yang diberikan dapat membangun dan tepat sasaran. Contohnya, pada situasi saat presentasi materi anatomi tubuh di depan kelas, ada seorang murid yang memberikan saran supaya gambar yang disajikan pada PowerPoint lebih jelas karena menurutnya gambarnya itu kurang detail, membantu menjelaskan yang sedang dipresentasikan. Yang kedua ada bahasa yang digunakan dan sopan. Saat menyampaikan kritik dan saran, memilih diksi yang santun dan sopan supaya tidak menyinggung perasaan orang yang sedang diberikan kritik dan saran. Contoh, dengan situasi yang sama yang di atas, seorang murid dapat menyampaikan sarannya seperti, presentasimu bagus, namun jika gambar yang membantu menjelaskan anatomi dapat lebih jelas, akan lebih membantu kami yang sedang menyimak. Atau dapat menggunakan kalimat akan lebih membantumu dalam presentasi apabila gambarmu lebih jelas dan detail sehingga kami yang menyimak akan lebih mudah memahami. Kemudian yang ketiga, diikuti fakta yang benar. Contohnya dalam situasi yang sama di atas bahwa gambar yang disajikan di PowerPoint terlalu kecil sehingga murid-murid yang sedang menyimak kesusahan melihat gambar yang dijelaskan. Kemudian yang keempat ada berikan jalan keluar. Salah satu hal yang diperhatikan dalam menyampaikan kritik dan saran adalah menggunakan bahasa yang santun. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bahasa yang santun itu, yang pertama, disampaikan dengan jelas dan lugas. Yang kedua, ditunjukkan objek yang
dijadikan kritikan. Yang ketiga, diberikan masukan. Yang keempat, beri penilaian yang logis dan masuk akal. Contohnya pada situasi presentator yang tadi, diberi kritik dan saran oleh seorang murid berupa akan lebih membantumu dalam presentasi apabila gambarmu lebih jelas dan detail sehingga kami yang menyimak akan lebih mudah memahami. Kemudian bagaimana cara menyampaikan kritik yang membangun? Yang pertama ada kritikan tidak ditujukan karena adanya masalah pribadi. Kritikan yang disampaikan merupakan kritikan terhadap objek suatu permasalahan, bukan subjek pada suatu permasalahan. Contoh, pada situasi yang sama, kritikan tertuju pada objek di presentasi, bukan pada pribadi presentator. Kritikan yang ditujukan kepada pribadi presentator dapat berupa presentasimu jelek, presentasimu tidak jelas. Nah, hal tersebut yang harus dihindari supaya menjadikan kritikan yang disampaikan berupa kritikan yang membangun. Selanjutnya yang kedua yaitu alasan diberikannya kritikan. Kritikan yang disampaikan dengan tujuan memberi masukan untuk memperbaiki objek yang dikritik. Contoh, kritik yang disampaikan pada situasi yang sama didasari alasan murid-murid yang menyimak presentasinya kurang dapat memahami karena penjelasan anatomi tubuh manusia akan lebih mudah apabila dibantu dengan gambar yang jelas. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan metode sandwich. Maksudnya tuh menggunakan metode sandwich adalah sandwich yang terdiri lapis-lapisan. Misal terdiri dari lapisan roti, ham, dan roti. Pada metode sandwich dapat diterapkan dengan bentuk pujian, kritikan, dan pujian. Hal ini digunakan untuk mengurangi perasaan yang tersinggung bagi yang diberikan kritikan. Contoh pada kalimat ini presentasimu bagus, namun jika gambar yang membantu menjelaskan anatomi dapat lebih jelas, akan lebih membantu kami yang sedang menyimak. Selanjutnya ada pada saat memberikan kritikan berupa masukan. Kritikan yang membangun adalah kritikan yang berupa masukan, bukan instruksi. Instruksi berkesan memerintah seseorang. Cara menyampaikan kritikan yang baik berupa kritikan yang membangun. Contoh, presentasimu bagus, namun jika gambar yang membantu menjelaskan anatomi dapat lebih jelas, akan lebih membantu kami yang sedang menyimak. Kalimat tersebut merupakan contoh kalimat kritikan. Jika hal ini diubah menjadi kalimat instruksi berupa seperti ini, gambar dalam presentasimu seharusnya lebih jelas, tidak terlihat jelas. Dengan menggunakan kalimat instruksi, kritikan menjadi kalimat yang tidak santun. Kemudian selanjutnya yaitu jangan menggurui. Saat menyampaikan kritikan dengan kalimat yang tidak menggurui, sama halnya tidak mengkritik dengan tidak instruksi. Selanjutnya ada sampaikan kritikan di waktu yang tepat. Menyampaikan kritikan di saat waktu yang situasi tepat, seperti contohnya saat diskusi dan diberi kesempatan untuk memberikan kritik dan saran, maka saat itu waktu yang tepat untuk menyampaikan kritik dan saran. Jangan menyampaikan kritik dan saran di saat presentasi masih disampaikan oleh presentator.
ketika seseorang menyampaikan kritik dan saran di waktu yang tidak tepat, akan menimbulkan perasaan yang tidak nyaman dan tidak sopan. Selanjutnya ada spesifik dengan hasil yang diinginkan. Contoh pada kritikan kasus yang presentasi tadi. Hasil yang ingin dicapai adalah gambar yang jelas supaya seluruh murid yang menyimak memahami materi yang sedang disampaikan presentator di depan kelas. Selanjutnya ada bicara dan dengarkan. Ketika memberikan kritik dan saran kepada orang, bicarakan dengan bahasa yang santun. Begitu pula sebaliknya, ketika seseorang memberikan kritik dan saran kepada diri, maka dengarkan kritik dan saran yang diberikan orang lain untuk diri. Kritik dan saran yang disampaikan apabila masuk akal dan logis dapat diterima guna memperbaiki diri supaya lebih baik. Nah, di sini saya memasuki lagi kepada contoh kritik dan saran. Di atas sudah dipaparkan bahwa contoh kalimat kritik, gambar yang kamu pilih terlalu kecil. Kemudian contoh kalimat saran, seharusnya, ada seharusnya. Kamu memilih gambar yang lebih besar agar mudah dilihat. Jadi, ketika contoh kalimat kritik dan saran, gambar yang kamu pilih kecil, seharusnya pilih gambar yang lebih besar agar mudah dilihat. Nah, baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan materi tentang kritik dan saran. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.